amma ba'd. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara, Ibu Hajah Iriana Jokowi, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara peringatan nuzul Quran tingkat nasional tahun 1416 Hijriah 2015 Masehi pada hari ini Jumat 16 Mei 2015 di Istana Negara Jakarta segera dimulai. Dan marilah kita awali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1 dan surat An-Najm ayat 1 sampai dengan 15 oleh Saudara Muhammad Yasser Arafat, dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam rangka melestarikan hasanah budaya lokal, bacaan Al-Quran ini akan dibacakan dengan langgam Nusantara dan sari tilawah dibacakan oleh Saudari Ipone Hormaidian dari Radio Republik Indonesia, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Itu adalah cuplikan yang tadi disinggung oleh Pak Nasaruddin di Istana. Kalau disampaikan bahwa Menteri Agama yang sekarang lebih berani gitu ya untuk kemudian menunjukkan di depan publik. Walaupun catatannya tadi sudah disinggung oleh Kiai Ali Mustafa Yakub, Pak Azumardi, tapi kan betul kata Pak Rahmat juga ada kekhawatiran bahwa kemudian yang dikedepankan adalah budayanya sehingga jadi terlupakanlah minimal dua hal pertama, tajwid sama maharajnya. Saya kira kalau kekhawatiran sih boleh-boleh saja ya. Dan itu bisa juga disampaikan, diingatkan ya sebagai tausiah ya. Tapi jangan kemudian kita bersunguzan, belum apa-apa kita udah menganggap lebih penting lagunya. Padahal kan udah dijelaskan yang penting itu pertama makhrajnya harus benar, tajwidnya harus benar, yang harus dibaca panjang ya, dibikin pendek gara-gara mengikuti langgamnya. Jadi saya kira ini yang paling penting itu. Kalau ada temuan-temuan usaha-usaha untuk membuat langgam yang khas Indonesia, khas Jawa, saya kira kita hargai. Selama itu tadi yang 4 dibilang Pak Kiai tadi itu diikuti ya. Tajwidnya benar, makhrajnya benar, adabnya benar, kemudian tidak misalnya memakai langgam yang dari lagu yang kita tahu penyanyinya mungkin suka bikin maksiat misalnya. Ya jangan gitu. Itu aja prinsipnya. Jadi kalau ada orang yang kemudian membaca Al-Quran dengan langgam Jawa, kemudian ternyata makhrajnya agak benar, ya harus kita kasih nasihat. Ini kan tadi di awal sudah disinggung sama Kiai bahwa enggak semuanya yang datang dari Arab itu adalah Islam itu. Sementara kan kita yang masih tipis gitu ya pengetahuannya, kalau orang Arab ngomong aja kita bawaannya mau bilang amin, amin. Padahal kita belum tentu mengucapkan apa. Nah termasuk soal penggunaan langgam. Kita selalu beranggapan bahwa kalau datangnya dari Timur Tengah itu, wah ini kayaknya
yang benar nih gitu. Pernah nggak Kiai menemukan bahwa sebetulnya ada penerapan langgam datangnya dari Timur Tengah, tapi sebetulnya nggak memenuhi kaidah yang 4 tadi yang Kiai sampaikan? Ini karena sudah kekeliruan mindset kita ya, cara berpikirnya itu apa yang dari Arab itu mesti benar. Ya. Jadi kalau pakai surban itu mesti tetangga Nabi gitu loh. Pakai kalau belangkon tidak gitu loh. Ini nggak benar. Yang benar itu adalah apa yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu harus kita ambil. Ya. Tapi yang tidak sesuai meskipun dari Arab ya harus kita tolak, begitu loh. Nah, masalah lagu, saya itu pernah menangkap basah dalam tanda petik ya. Seorang dosen nagam itu ya langgam tadi ya. Ya, ketika saya lihat apa yang Abu bawa itu, ternyata kaset lagu-lagu penyanyi Mesir gitu kan. Untuk apa ini lagu ini? Ini kaset ini kami ambil Pak nada-nadanya, langgam-langgamnya untuk membacakan Al-Quran. Padahal penyanyi itu kalau di Indonesia bisa saya sebut sebagai penyanyi dombret itu loh. Dia tampil tuh nggak pernah pakai busana muslimah. Masih mendingan penyanyi dangdut di Indonesia, masih banyak yang berbusana muslimah. Gitu. Tapi ini dipakai karena apa? Orang nggak protes. Karena apa? Karena lagu Arab. Karena nggak ngerti. Nggak ngerti. Karena seolah-olah, coba sekarang, ada lagu Arab disetel di menara masjid. Nggak ada yang protes. Karena apa? Itu lagu Arab, Pak. Arab itu kan ya Islam gitu loh, seperti itu. Nah ini perlu direnovasi yang seperti ini. Perlu dibongkar lagi gitu kan. Jadi yang benar itu apa? Yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu benar. Ya, meskipun dari Jawa, gitu kan? Meskipun dari Indonesia. Tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu tidak benar. Meskipun datang dari Arab, gitu loh. Nah ini perlu diperbaiki seperti ini. Tapi itu kan kemudian pekerjaan rumah buat umat semua begitu ya. Itu kan artinya gini, level memilah-milah itu harusnya sudah berilmu gitu ya. Kalau masyarakat biasanya pemahamannya masih sepotong-sepotong. Ya. Misalnya kalau pakai, misalnya soal sorban tadi. Soal sorban, kita mikirnya itu adalah bagian dari kesolehan begitu ya. Kalau Pak Nasaruddin melihatnya gimana? Misalnya gini, imam jadi imam di masjid tapi pakai belangkon. Kayaknya janggal aja gitu kita melihatnya. Gimana Pak Nasaruddin? Jadi kata Pak Kiai tadi harus bedakan antara perasaan dengan hukum ya kan. Tapi tidak berarti perasaan tidak penting. Kalau kita melihat ya, wacana yang berkembang sekarang ini, sampai hari ini memang masih sangat kontroversi ya kan. Azan dengan langgam Jawa dan mengaji dengan langgam Jawa masih sangat kontroversi. Jadi kalau kontroversi itu, kita harus menghitung juga persoalan-persoalan sosiologisnya ya kan. Meskipun sesuatu itu yang mempertahankan keharmonisan, sekalipun itu bersumber dari landasannya yang batil ya kan. Atau dengan kata lain, mestikah keharmonisan itu dikorbankan demi untuk mewujudkan apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang benar. Jadi kebenaran itu juga bertingkat-tingkat ya. Nah saya kira untuk sementara ini, biarkanlah sejarah nanti yang akan menentukan, yang akan memberikan warna tersendiri, tapi mungkin agak-agak kurang pas kalau kita akan memaksakan suatu peradaban itu di dalam suatu masyarakat yang belum siap untuk itu ya. Apakah itu menerima dari Saudi Arabia atau dari dunia Arab, atau menerima lingkungan kita sendiri. Karena alasan mereka begini, Mbak Tini. Wah nanti kalau begitu Quran juga boleh didandutkan ya kan. Jadi semua penyanyi dangdut itu menginstall ayat-ayat dan hadis-hadis di dalam lagu dangdutnya. Nah sementara lagu dangdut di Indonesia oleh sebagian orang lagi ya, sekali lagi ya, itu agak sedikit kontroversi ya kan. Nah dengan demikian kembali lagi bahwa memang perlu ada kriteria yang harus jelas dulu ya. Tapi kriterianya itu sudah disampaikan tadi oleh Pak Kiai, ada 4 ini. Nah tetapi disampaikan oleh Pak Sen tadi, jangan sampai nanti kita menenggelamkan agamanya tapi menonjolkan budayanya. Nah, jadi memang perlu ada kejelasan. Hemat saya pribadi lebih memilih harus hati-hati kita. Jangan sampai memperkenalkan sesuatu yang belum waktunya. Segala sesuatu yang lahir prematur itu kalau tidak cepat mati, itu kerdil gitu ya. Alangkah bagusnya kalau kita seperti Wali Songo ya kan. Dia tetap memperkenalkan apa adanya, tetapi betul-betul berakar dari bawah ya. Tidak
tidak sembrono memperkenalkan sesuatu yang sangat sosiologis lah, sangat timely. Bagaimana waktunya tepat nggak kita memperkenalkan sesuatu ini. Nah, saya pikir kalau misalnya Langgan Jawanya itu sudah disosialisasikan ke tingkat nasional, itu kan juga akan lebih bagus. Cuma persoalannya sekarang ini sebetulnya bukan mungkin menolak langgam Jawanya dalam bahasa Quran itu. Ya, mungkin ada semacam kecemburuan lokal juga loh, kok kenapa harus hanya Jawa gitu. Kenapa di tempat lain? Jadi kita harus melihat secara mikro sesungguhnya resistensi masyarakat kita itu apakah disebabkan karena tidak bolehnya menggunakan langgam selain Arab atau karena terlalu Arab oriented, terlalu Jawa oriented. Sehingga jadi saya masih melihat bahwa resistensi masyarakat kita sekarang ini berwarna-warni ya kan. Jadi kita harus melihat. Nah, poin saya secara pribadi ya, kembali ke yang disampaikan Pak Kiai tadi, bahwa kita harus memang membedakan antara ajaran Islam dengan kebudayaan Arab. Tidak mesti harus menjadi orang Arab ya, for the best Muslim. Kita bisa menjadi orang Indonesia, tetapi juga Islami gitu menjadi ya? the best Muslim kalau perlu. The best Muslim. Karena ini juga pakaiannya kalau mengacu pada budaya Arab, nggak begini gitu ya. Nanti Pak Jumadi punya cerita juga soal bagaimana. Karena begini Mbak, itu soal jilbab ya. Semantik Quran itu kan juga seperti kata ahli linguistik itu kan. Setiap 100 tahun itu terjadi perubahan makna dalam vocab tertentu ya kan. Saya berikan satu contoh ya kan. Misalnya jilbab. Jilbab pada masa turunnya Quran itu the outer custom itu kan. Jilbab itu pakaian Arab itu ada dilk namanya yang kayak peci-peci itu, kemudian juga ada khimar itu selendang lah. Ada izar dari dada sampai ke bawah. Nah, penutup dari ujung kepala sampai ke bawah itu yang disebut jilbab. Nah, sekarang masuk ke Indonesia istilah jilbab itu yang seperti sekarang. Jadi kalau kita katakan jilbab, itu bukan jilbab, mungkin lebih tepat disebut apa ya? Kerudung? Iya. Selendang? Pokoknya ada istilah khusus itu. Nah, yang dimaksud dengan jilbab itu, menjalabi bina tadi, jilbab itu adalah the outer custom. Pada waktu Nabi memindahkan masjid untuk Idul Fitri ya kan, pindah ke lapangan. Ada perempuan protes, ya Rasulullah saya tidak punya jilbab. Nah terus Nabi, siapa di antara kalian, para perempuan ya, siapa di antara kalian punya jilbab, tolong dipinjamkan. Saudari-saudarinya ini yang mau lebaran di lapangan tapi nggak punya jilbab. Jadi itu artinya bahwa jilbab pada masa Nabi itu tidak terlalu pakaian masif begitu kan. Baik. Tapi penutup auratnya ada gitu kan. Baik. Ini diskusi dari mulai sekali lagi langgam. Nanti kita mau bicara soal makanan juga. Karena kalau soal makanan udah pasti kita beda banget sama Arab. Udah pasti kita sangat berbeda. Contohnya ketupat. Saya mau tanya sama akang-akang mas-mas ini. Tadi kan waktu awal Neo Salawat itu kan berbagai versi ya. Versi apa aja sih Kang tadi Kang? Jawa, Sunda, Batak, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Cina. Ya kalau 33 provinsi ya sampai sahur nanti kita nyanyi. Ada Cinanya juga kan. Betul sekali. Jadi Papua tadi ada nggak? Belum. Papua itu banyak suku, banyak bahasa juga loh. Iya betul. Papua itu lebih banyak bahasanya daripada di Sunda. Jadi kalau dibuat versi Indonesia lengkap sholawat bisa sampai sahur ya? Ya. Kalau puasa dari sahur sampai azan maghrib lagi. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi diskusinya, ngobrol-ngobrolnya soal bagaimana Islam dan juga budaya. Dan juga tadi ada pendekatan bagaimana hukum soal sama perasaan juga. Ini semakin menarik. Kita lanjutkan sesaat lagi ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata